Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oleh Syafiqah Poleta Latifah Nur Rahim dari kelas 10A dengan nomor absen 36. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang membahas tentang etos kerja. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 48 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang telah dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Berikut ini merupakan pesan-pesan mulia dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang menurut tafsir Al-Misbah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haq atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yaitu Jibril alaihi salam. Yang kedua, kitab suci Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam.
Karena Al-Quran adalah saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya menjadi sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip jalan ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran, dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat-syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijadikan satu umat saja. Namun, hal ini tidaklah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, sehingga akan menghabiskan waktu yang sia-sia. Berikut ini adalah penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu adalah 6M. Yang pertama, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan selanjutnya adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam, Yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang membahas tentang etos kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
wasat wasatu wa, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya adalah tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menurut Al-Misbah. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalaslah sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslim haruslah memperbanyak amalan soleh ketika hidup di dunia. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Karena sifat ini akan menghambat seseorang untuk beramal soleh lagi. Yang keempat, setiap manusia akan kembali ke akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut ke dalam gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bekerja dalam Islam. Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridho darinya. Semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan, hawa nafsu, dan syahwat yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif pengangguran. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin untuk
memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya, maka seharusnya seorang suami harus rajin bekerja. Beberapa cara untuk meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjadi komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Ini teman-teman. Beberapa manfaat etos kerja. Yang pertama, terbiasa menghargai. Karena menghargai sebuah karya orang lain akan mampu memotivasi diri sendiri agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Yang kedua, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, dan optimis serta tawakal. Yang ketiga, menjaga martabat. Martabat diri akan terjaga jika seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, wujud pengabdian. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan wujud ibadah kepadanya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.